Oke, baik. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Oke, ya. Suara saya cukup jelas ya di sana? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Ya, oke, kita mulai kembali kelas Dindal Pro pada pagi hari ini. Kalau saya cek di Classroom, sepertinya dari Pak Ali sudah masuk ke bagian pengendalian proses ya. Sudah masuk ke bab 9 ya. Bab 9 dan sudah masuk ke bab 9 sepertinya ya. Bab 8, sorry. Bab 8 hingga bab 11. Oke. Jadi saya review sebentar ya. Untuk yang banyak hitungannya, itu bab 8 dan bab 11. Bab 9 dan bab 10, di tengah-tengahnya itu hanya pengetahuan aja ya. Jadi tercepat di bab 9 dan bab 10. Yang banyak ini diperdalam nanti di bab 8 sama di bab 11. Oke, apakah mind map-nya sudah tampak di sini? Sudah, Pak. Oke. Jadi ini mind map dari mata kuliah dinamika dan pengendalian proses ya. Ya, jadi dinamika proses dan pengendalian proses ya. Dimana dinamika proses sudah saudara pelajari ya. Di bab 1 proses modeling, bab 3 Laplace transform ya. Intinya adalah untuk mencari transfer function di sebuah proses ya. Ya. Ini di bab dynamic response. Jadi proses modeling dapat kita nyatakan dalam bentuk transfer function ya. Jadi dari mass balance, energi balance, kemudian diturunkan ke division variables, kemudian dilaplaskan, dimasukkan kondisi input awal, ya initial condition, sehingga diperoleh transfer function. Bisa macam-macam, bisa first order, second order, high order, ya, dan lain sebagainya. Kemudian kalau saudara kenal sebuah input pada transfer function ini, transfer function apa? Y per U ya, jadi transfer function itu Y per U. Y itu adalah output controlled variable, U adalah input variable ataupun manipulated variable. Oke. Apabila saudara kenakan input, ya, entah itu step, entah itu ramp, entah itu sinusoidal, maka akan dihasilkan respons dari proses. Ya. Oke. Ini adalah belajar terkait dengan dinamika proses. Nah, sekarang saudara pindah ke pengendalian proses. Di mana untuk kita bisa mengendalikan sebuah proses, kita harus tahu dulu sifat behavior dari sebuah proses. Di mana sifat behavior dari sebuah proses dapat dinyatakan dalam sebuah transfer function. Makanya nanti transfer function ini penting ya. Jadi ini transfer function diambil dari bab berapa itu? Bab transfer function itu bab 4 ya. Jadi bab 4 itu ini bab 4 dipergunakan untuk nanti transfer function proses atau namanya disebut sebagai gain proses ya, itu masuk ke dalam sistem closed loop feedback control system ya, feedback control system, di mana closed loop feedback control system digambarkan di apa itu di
divisualisasikan dalam blok diagram ya. Signal blok diagram yang sudah pelajari itu ya. Yang kemarin dipelajari. Ya. Input variabel bisa manipulate input step change atau disturbance change ya pada sini. Kemudian ditambahkan juga GC ya, gain control. Di mana kontrol itu macam-macam, ada P, ada PI, ada PID, ada PD, terserah. Ya. Jadi saudara punya transfer function process atau gain process, saudara punya gain control atau transfer function control, tergantung dari kontrolnya apa. P, PI, PID, PD, ya. Milih aja yang cocok apa. Kemudian saudara mau lakukan apa? Step change ataupun disturbance change. Kalau nggak ada change, dia lurus aja dynamicnya, dia nggak ada perubahan. Tapi kalau ada perubahan step, ada perubahan disturbance, nanti akan ada perubahan nilai dari responsnya. Ya. Oke. Kemudian, nah, di gate C ini ada dua pekerjaan kita ya di sini. Karena gain control ini ada parameternya, sebenarnya parameter control, yaitu adalah KC atau I atau D. Ya, nilainya berapa? Nah, nilainya berapa? Bagaimana kita bisa menentukan nilai parameter controller? Nah, bisa di namanya tuning. Ya, tuning itu adalah kita mengeset parameter control. Kemudian setelah dituning, kita cek kestabilannya menggunakan karakteristik equation. Jadi kalau parameter control di luar dari range yang stabil, dia akan menghasilkan dynamic response yang tidak asimptotik, tidak menuju ke suatu titik, tapi dia osilatif ataupun semakin besar. Jadi dia run away ataupun ya, jadi harus pas. Jadi parameternya itu pas. Jadi tapi untuk sementara untuk di bab 8 biasanya saudara dikasih angka aja, dikasih angka dari gain control ini, dicek dynamic response-nya. Tapi nanti kalau di realnya ini nggak tahu kita. Yang tahu cuma gain proses. Saudara cari berapa nilai yang pas tuning parameternya. Kemudian apakah dia stabil? Apakah itu ya? Nah, untuk kestabilan dapat dicek dengan cara root array, direct substitution, dan root locus diagram. Ini ada di bab 11. Untuk tuning ya ada di bab bab 12 ya, bab 12. Nah, tuning ada dua cara ya. Ada model base, ini bab 12, direct synthesis methods sama IMC methods, atau pakai frequency base, ini di bab 14 ya. Jadi closed loop ini transfer function ini bab 4, closed loop bab 8 ya, bab 8 ini juga bab 8 masih ada angkanya. Dynamic response sudah bab 11, ini bab 11, ini juga bab 11 kestabilan. Tuning model base bab 12, ini bab 14. Oke. Ini belum feedback control ya, ini masih feedback control ya. Ini feedback bukan feed forward ya. Di sini apakah ada pertanyaan dari penjelasan singkat dari apa namanya mind mapnya? Silakan, nggak masalah. Silakan tanya kalau ada bingungnya. Cukup jelas apa enggak kira-kira dari tabel yang diberikan? Dari gambar yang diberikan? Gimana? Apakah cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Kalau kita masuk ke bukunya ya. Jadi ke bukunya. Oke, di bab 8 ada dikenalkan feedback controls. Oke, apa itu maksudnya feedback controls? Apakah sudah dijelaskan oleh Pak Ray? Silakan, ada yang ingin berpendapat. Apa itu feedback controller?
Oke, saya panggil satu ya. Diratsa, apakah hadir? Diratsa. Atau Anggi Tirta, bagaimana? Apa itu feedback controller? Halo Anggi Tirta. Iya Pak, mohon maaf Pak, bisa diulangi pertanyaannya Pak? Feedback controller apa? Menurut saya feedback controller itu feedback yang diberikan untuk mengontrol suatu proses Pak. Oke, maksudnya gimana? Nih, saya kasih gambar ini. Kenapa kok sistem yang seperti ini disebut dengan feedback controller? Halo? Mbak Anggi? Iya maaf Pak, suara saya tadi terputus koneksi saya Pak. Oke, bagaimana? Silakan. Yang saya tahu dari feedback control itu seperti umpan balik atau swap balik suatu proses di mana itu sebagian dari output akan dibalikkan ke bagian input. Nah, biasanya itu dipakai untuk pengendalian suatu sistem yang bersifat dinamis gitu Pak. Apakah suara saya terdengar ya Pak? Ya, terdengar Mbak Anggi. Oke. Ya. Kurang lebihnya saya tahu seperti itu Pak. Mohon maaf jika salah. Ya. Kemudian saya satu lagi ya, saya pengen buka biar refresh ya. Mas Sihab ada, Muntaha hadir di sini? Iya Pak. Oke, gimana? Kenapa kok disebut feedback controller? Dari gambar ini bagaimana sekarang kita bisa menjelaskan? Kalau menurut saya feedback control kan artinya itu umpan balik, jadi dari yang outputnya dibandingkan dengan inputnya gitu Pak. Oke. Jadi kenapa? Apa yang dibandingkan antara output dan input? Mungkin kan misal keluarannya itu kurang maksimal gitu Pak. Jadi dibalikan lagi biar nanti keluarannya maksimal gitu. Mungkin dari saya seperti itu. Oke, ya. Oke, mungkin supaya ini terlalu langsung ya kalau misalnya saya sebut sebagai feedback controller. Mungkin saya mohon bantuannya dari Vicky Firmansyah. Mungkin bisa dibantu jelaskan dulu. Ini gambar 8.1 ini gimana prosesnya dan apa yang mau dikendalikan? Halo, Vicky Firmansyah. Ya, halo Pak. Untuk gambar 8.1 ini apa yang mau kita kontrol di sini? Apa filosofi kontrol pengendaliannya di sini? Prosesnya gimana? Dia mau mengendalikan apa? Ini kan sudah dijelaskan ya di bab sebelumnya ya. Mulai dari bab 1, bab 2. Contohnya ya ini aja dari kemarin. Ya gimana? Ya, jadi kalau yang saya lihat di ini yang dikontrol itu X-nya. Yang dikontrol X-nya. Yang dikontrol X-nya Pak. Ya. Apanya? X-nya. Kita apa? Fraksi Pak. Gimana? X-nya apa? Masih mute? X-nya fraksi. Oke, komposisi ya. Kemudian bagaimana hubungannya dengan yang lainnya? Yang mau dikendalikan fraksinya terus apa lagi?
Halo Vicky? Ya, sebentar. Pak. Bagaimana? Tadi sudah betul ya yang disampaikan. Yang mau dikendalikan adalah X. X yang mana? X yang keluaran. Ya, fraksi komponen komposisi dari keluaran. Kemudian apa lagi? Apakah kita bisa mengatur asal X itu dengan merubah apa? Bagaimana? Tadi kan mau dikatakan kita akan mengendalikan komposisi keluarannya, komposisi keluaran, aliran keluaran. Tapi bagaimana caranya kita bisa mengatur komposisi aliran komposisi dari aliran keluaran? Oke, silakan. Ini ada yang raise hand, Rafli. Baik Pak, Rafli izin menjawab Pak. Jadi komposisi aliran keluaran diatur dengan mengatur flow rate dari aliran kedua Pak, yang kanan Pak. Oke, flow rate dari aliran W2 dengan asumsi? Dengan asumsi komposisi aliran kedua itu murni Pak. Murni, X-nya tetap ya. Murni dan tetap ya, nggak berubah ya. Halo, bagaimana? Iya Pak, murni dan tetap Pak. Kalau dari titik 1 apa yang diasumsi? Yang diasumsi alirannya tetap Pak. Tapi X1 yang berubah ya kemungkinannya. Ya, lihat di sini aja. Ya, iya. Lihat di sini, ya. Jadi ini penting ya. Jadi sebelum saudara mendesain sebuah controller, kontrol objektifnya atau tujuan pengendalian itu harus istilahnya dipahami ya. Kita mau mengontrol apa dengan mengatur apa itu kita harus tahu itu dulu. Kalau itu nggak tahu maka nanti bingung ya. Oke, ya. Jadi di sini betul yang disampaikan oleh Mas Rafli tadi. Kita ingin mempertahankan exit time composition at desired value yang sesuai dengan set point dengan mengadjust W2, di mana di sini case-nya adalah kalau di soal-soal sebelumnya itu adalah W1 konstan, X1 yang berubah-ubah ya. W1 konstan, X1 yang berubah-ubah. Oke. Kira-kira sekarang, jadi makasih ya Mas Rafli. Sekarang pertanyaan yang ketiga, yang terakhir ini ya, untuk pembukaan aja. Semisal X1 ini berubah, dampaknya apa? Awalnya steady state, awalnya sudah konstan. Semisal X1 ini bertambah ya. Bertambah. X1 ini bertambah. Maka dampaknya apa? Sudah bisa bantu saya? Semisal X1 ini bertambah, dampaknya apa? Silakan, ada yang mau? Izin menjawab. Oke, silakan, Berlian. Kalau X1 bertambah, itu X yang outputnya itu juga bertambah juga, Pak. Bertambah, oke. Dampaknya, sehingga kita harus, kalau X-nya ini bertambah, apa yang dilakukan? Supaya tetap balik ke awal. Kalau X1 bertambah, dampaknya kan X keluaran bertambah. Nah, sedangkan kita ingin mengontrol X supaya X ini tetap nggak berubah. Mungkin izin jawab Pak. Silakan. Berarti mungkin ada perubahan untuk feedbacknya tadi Pak ya? Enggak, di gambar ini aja. Ini yang asumsi kalau saudara punya ini anggap aja kontrolnya adalah tangan kita ataupun otak kita ya. Saudara mau ngatur apa? Kalau X1 ini awalnya kan dia sudah steady state ya, awalnya sudah steady state. X1-nya sekian,
W1-nya sekian, X2-nya sekian, W2-nya sekian, X dan W-nya sekian. Tiba-tiba X1-nya bertambah. Ya. Tadi sudah dijelaskan Mas Berlian bahwa ketika X1-nya bertambah, itu adalah X-nya bertambah. Padahal X-nya ingin saya konstankan. Apa yang perlu diatur? Supaya tetap konstan lagi. Mungkin izin menjawab Pak, menurunkan W2-nya Pak. W2-nya diapakan? Flow Neslet atau flow rate-nya diturunkan. Betul, ya, dikurangi. Ya, kenapa kok dikurangi? Karena X2-nya 1 di sini. Kan fraksi kan maksimum 1. Antara 0 sampai 1. Jadi kalau misalkan X1 bertambah, dampaknya adalah X bertambah. Ya. Sehingga supaya dia X-nya tetap, jadi walaupun X1 bertambah tapi X-nya tetap, maka W2-nya harus dikurangi. Karena pertanyaannya kalau misalkan X1-nya berkurang, turun ya. X1-nya turun, dia lebih encer yang masuk. Dampaknya apa? Silakan. Yang mau? Mungkin izin menjawab Pak, untuk Ya. kalau X1-nya Pak, konsentrasinya turun, berarti nanti fraksi yang dikeluarnya juga turun. Nah, untuk mengembalikan ke kondisi semulanya berarti menaikkan dari W2-nya Pak. Oke, W2. Oke, jadi itu adalah itu kalau kita yang ngatur ya, Sekarang kalau sistem yang ngatur, bagaimana? Tadi ini ya, ternyata kalau ada X perubahan di sini, maka akan dikontrol oleh sistem kontrol ini, feedback ya. Dia akan berubah apabila outputnya berubah dulu. Jadi walaupun dia ini berubah, tadi kan X1 bertambah atau berkurang, tapi kalau X ini belum sempat berubah, dia masih apa istilahnya, masih belum melakukan perubahan, itu feedback. Ya. Jadi nunggu dia sampai keluar dulu, kedetek sama sensor, baru jalan ke controller, kemudian ngatur flow dari W2. Jadi dia akan menentukan apakah itu perlu ditambah, apakah itu perlu dikurang W2-nya. Oke? Di sini apakah ada pertanyaan? Silakan kalau masih bingung. Ya, jadi sebelum saudara kerjakan sistem kontrol, ini harus paham dulu. Jadi filosofi dari proses dan filosofi pengendalian itu harus paham ya. Jadi bagaimana prosesnya, kemudian apa yang mau dikendalikan dengan merubah apa. Oke. Jadi istilahnya adalah kontrol objektifnya ya. Jadi kalau ini paham. Kalau ini nggak paham, ya sampai saudara buat pun jadi muncul transfer function, tapi bingung itu transfer function untuk menghubungkan apa dengan apa. Oke, ya. Di sini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, coba saya yang tanya ya. Kira-kira ada yang tahu kenapa kok ini ada putus-putus elektrik signal? Kenapa kok apa namanya? Ada pneumatic signal, ada AC, apa itu AC? Ada AT, IP. Oke, kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya. Oke, Saida Alwi, apakah hadir di sini? Ya, kira-kira apa itu ya? Kenapa kok ada electric signal, pneumatic signal? Ada AT, AC, IP. Gak apa, sampaikan aja. Mungkin AT itu sensornya ya Pak ya, sensor Ya. untuk mendeteksi perubahan konsentrasinya. Kemudian di ini tadi aliran trans itu ke set point itu untuk mengatur tadi karena ada perubahan konsentrasinya mungkin begitu Pak. Kemudian IP-nya itu untuk mengubah nanti ini, mengatur pengubah ini valve-nya Pak. Gitu Pak, paham saya. Oke, mungkin yang IP?
Bisa lebih dijelaskan mengubah P Mengubah yang ini tadi kan, ini tadi mungkin ini kayaknya buat mengubah alirannya ini ya Pak ya, yang putus-putus ini menjadi aliran yang gimana? Halo, Mbak Sayyidah. ya Pak, apa suara saya terdengar Pak? Untuk mengubah ini Pak, mungkin mengubah dari aliran ini ya Pak, kalau dilihat dari apa namanya, dilihat dari gambarnya ini kan dari putus-putus menjadi aliran yang ada lurus ini Pak. Oke, ya mengubah. Kenapa kok perlu dirubah? Kenapa nggak langsung aja? Karena ini tadi X ya Pak, maksudnya ini sensornya untuk X, kemudian komposisi konsentrasi tadi, kalau yang ini kemudian diubah menjadi pneumatik gitu ya Pak ya? Iya betul. Ya. Pneumatik, sehingga kenapa kok perlu pneumatik signal? Untuk menggerakkan valve-nya ya Pak ya? Ya, karena valve-nya bergerak diatur dengan tekanan udara. Oke. Iya Pak. Terus terakhir, kenapa kok harus dilewat dari sensor ke harus jadi electrical signal? Masih mute, Mbak Sayyidah. Kalau itu saya lupa Pak. Ya, oke, sudah bagus ya Mbak Sayyidah, sudah kompleks. Iya, Pak. Jadi mungkin saya bantu ya, Ya, jadi ini AT kepanjangannya adalah ini. AT itu adalah ini. T-nya transmitter, A-nya adalah analyzer. Analyzer ini adalah dia mengecek komposisi, analisis transmitter, jadi sensor ya. Kenapa kok simbol yang awalnya adalah lurus menjadi putus-putus? Karena kan maksudnya di sini analyzer controller ya. Kalau saya tanya, kira-kira kontrol ini ada, apakah dia itu alat analog, apakah dia itu alat elektronik? Elektronik, Pak. Gimana? Elektronik, Pak. Elektronik. Sehingga kalau elektronik dia harus masukannya berupa supaya dia bisa memproses data electric signal. harus berupa electrical signal ya. Jadi di AT ini adalah dia mengkonversi, dia punya sebatas apa ya, maksudnya punya apa ya, konversi ya. Jadi kalau X-nya 0,5 ya, itu setara dengan, mungkin ini satunya miliampere ya, setara dengan 5 miliampere. Jadi seperti itu ya. Jadi dia mengkonversi 0,5 fraksi X itu setara dengan 5 miliampere. Kemudian dia akan atur dia ya, di mana 5 miliampere keluar, dia harus cukup ini 7 miliampere. 7 miliampere itu setara dengan sekian bar ya, kan ini diatur pakai tekanan ya. Dia juga ada konversi. Kenapa kok perlu dikonversi? Karena kontrol valve bekerja untuk bisa menaikkan atau menutup atau membuka valve itu dengan pneumatik. Jadi semacam kayak valve, ditekan itu kayak balon ya, ditekan dia nutup, dilepas dia buka. Itu kalau valve open ya, kalau air to close ya. Jadi seperti itu. Iya. Set point ini adalah nilai yang kita masukkan di controller. Jadi kayak saudara masukkan temperaturnya, X-nya harus 0,6 gitu.
Nah, jadi dia akan komparasi ya. Jadi kalau misalkan ini X-nya 0,5 sedangkan set point-nya 0,6 ya, maka ada selisih di sini. Ya, ada selisih. Jadi ada errornya sekitar 0,1. Nah, itu harus diolah sama dia, itu harus diapakan. Itu harus ditutup, dikurangi. Seperti itu ya. Sorry, ditambah nih. Yang 0,5, 0,6 ditambah. Itu harus dibuka, dikurangi tekanan. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Ya. Jadi ya. Jadi IP adalah current to pressure transducer converter. Jadi I itu arus listrik, P itu pressure. Ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menggambarkan sistem kontrol ini ke dalam sebuah blok diagram? Karena nanti kita akan menghitung itu berdasarkan blok diagramnya. Ya, jadi ini yang lebih kompleks, ini yang lebih mudah ya. Jadi kalau yang diatur adalah flow-nya, dicek flow transmitter ini berupa apa? Macam bisa pakai venturimeter, bisa pakai flow meter, ya secara meter yang dia dihubungkan dengan flow controller, dia akan mengatur valve-nya. Oke. Ya, ini ini untuk diagram simple of controller ya. Jadi input signal ini ya, sama YM di sini XM akan mengatur P ya. YM dibandingkan dengan Y set point akan mengatur P-nya berapa. Control valve. Oke. Ada beberapa mode pengendalian dasar ya. Yang pertama adalah proportional controller, ya, di mana error itu adalah selisih antara pengukuran dengan set point yang kita inginkan di side value. Jadi M itu measured ataupun pengukuran. Jadi dibandingkan pengukuran dengan set point, ada selisih apa enggak? Kalau ada selisih berarti errornya 0 kan ya. Kalau sudah yang asli sudah sama dengan set point yang kita inginkan, maka dia errornya 0. Tapi kalau masih jauh maka ada errornya. Nah, error ini dikali dengan KC, ya, kali dengan KC kalau dia proportional control, sehingga dia akan mengatur P yang keluar di situ berapa yang mau diatur oleh valve. Ya, itu aja intinya, ya, di R kan. Nah, ini langsung aja, ya, di sini itu beberapa informasi, ya, bahwa kalau proportional controller ini mirip seperti mirip seperti on-off controller. Ya. Jadi dia mirip sebagai on-off controller. Oke, yang kedua adalah integral control. Ya, sama. E itu apa? E itu adalah ini tadi, selisih antara set point dan measurement. Itu diintegrasi dikali seper tau I. Ya. Jadi harapannya apa? Harapannya ini adalah ini. Dari 0 sampai T ya, jadi itu harapannya adalah nah ini equation, nah ini ya, jadi integral control itu digunakan karena penting. Kenapa? Karena dia bisa menghilangkan offset. Offset itu apa? Offset adalah selisih antara final value dengan yang kita inginkan. Jadi dia bisa mencapai offset ini, steady state error. Itu kalau proportional control. Kalau integral control adalah berusaha untuk menghilangkan ini tadi, offset ya, dari equation ini. Kemudian, nah, nah ini kalau kita kasih errornya adalah 1, P-nya adalah seperti ini. Ini kalau PI controller ya. Jadi dia akan naik terus P-nya. Ya, jadi ini seperti ini ya. Kalau P aja dia lurus gini, asymptotik. Kalau ini ada
naik turunnya, ya ada osilatif. Biasanya digabung proporsional PI controller. Kalau ini P control aja, ini I control saja, ini PI controller. Oke. Kemudian derivatif control, nah itu tujuannya apa? Untuk ini. Ya. Nah, derivatif control ini untuk memperpendek kalau ini supaya dia bisa melampaui dari set point, kalau D itu bisa mengurangi area dari ini lebih cepat fluktuatifnya. Ya, jadi seperti itu. Nanti gabungan PID controller yang sering digunakan ada dua jenis, disusun secara paralel, ya, atau disusun secara series, ya. Ini kalau PID parallel control, ya, parallel form of PID control seperti ini. Terus ini kalau bentuk fungsi T-nya, ini kalau bentuk Laplace-nya. Ya, jadi ingat ya, keluaran controller itu sinyalnya namanya P, inputnya adalah errornya dari selisih antara YSP dan measurement. Ya. Ini kalau parallel form, ini kalau series form. Ya. Ini sudah ada ininya, tabelnya, ya. Jadi common PID control paling sering itu ini, ya, paling sering dipakai adalah bentuk yang paralel. Ini yang paralel tanpa derivatif filter, itu apa derivatif alpha ini? Ini alpha ini sebagai derivatif filter. Kenapa perlu derivatif filter? Dijelaskan di sini, ya. Derivatif filter itu untuk mencegah ini physical unrealizable. Jadi untuk mencegah dia secara fisik dia kalau nggak ada ini itu kadang itu ada beberapa parameter yang menyebabkan dia secara fisik itu dia nggak mungkin dilaksanakan. Ya. Nggak perlu alpha di sini. Range-nya antara sekian sampai sekian dan 0,1 adalah yang paling sering digunakan. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk apa namanya? Paralel, ini paralel dengan filter, ini series dengan filter. Ini kalau di apa namanya? Non interacting maksudnya adalah sendiri-sendiri. Jadi KI adalah KC dibagi to I, ya gitu. Jadi sama aja, ini sama aja. Sama aja, tinggal dikali aja. Jadi sendiri. Oke, nah ini beberapa fitur dari PID controller. Ini ya, elimination of derivative and proportional gain. Apa itu? Nah ini, salah satu kelemahan dari PID controller adalah ini, sudden change in set point. Nah, ketika ada sudden change in set point, yang berubah tiba-tiba, sehingga errornya besar. Nah, derivative term, apa derivative term yang bagian derivatif yang sebelah sini, ya, itu akan sangat besar nilainya. Kenapa? Karena delta T kecil dia gede, ya, sehingga menghasilkan derivative kick to final control element. Jadi spike ini nggak diinginkan, ya. Ya, sehingga supaya bisa menghilangkan derivative kick itu dari parallel form itu DE DT-nya diganti min DYM per DT untuk yang bagian derivatifnya. Ya, jadi yang awalnya ini DE per DT diganti DYM per DT. Ini yang lebih umum. Kemudian proportional kick itu terjadi biasanya ketika setelah step perubahan step change, ya, dari set point.
ya. Ada juga proportional gig, sehingga dia ini gede banget ya. Nah, ini bisa dikurangi dengan ini, weighting, merata-rata secara bobot set point dengan derivatif ini, masih bobot ini B beta ini. Oke, ya, jadi ini adalah key karakteristik. Jadi dari sebuah PID control ada beberapa parameter ya dari control PID. Ada KC atau namanya disebut sebagai control gain, ada tau I integral time, tolerance time, ada tau D derivative time. Ya. KC dapat dinyatakan sebagai proportional band. Apa itu? Dipersenkan karena dia dimensionless kan. Dimana ini adalah nilainya angka, kalau ini adalah nilainya persentase. Jadi PB itu adalah 100% per kc, ya, dalam satuan persen. Atau I dalam satuan minute atau second, terserah. Kalau minute biasanya nilainya adalah 0,2 sampai 20 menit, typical range. Ya, ini based of buku ini ya. Ini nilai-nilai umumnya. KC range-nya sekian, stok I range-nya sekian. Tapi nanti akan dibahas tergantung dari prosesnya, jadi nggak mesti ya. Ini range paling kecil sama range paling besarnya. Kemudian apalagi ini tau D sekian. Kalau di atas ini nanti akan itu nggak stabil itu. Nah ini berarti kan ada reverse action sama direct action, oke? Ya. Apa itu reverse action sama direct action? Nah, ini penting ya. Oke. Gain dari kontrol, apa itu gain dari kontrol? KC, ya, nilai KC ini bisa nilainya negatif dan positif atau positif. Ya. Ini misalkan untuk kontrol proporsional, ya, ketika KC-nya lebih dari 0, ya, semakin YM itu kecil ya. Jika YM kecil maka apa dampaknya? Errornya positif ya. Kalau errornya positif maka PT-nya positif kan apa? YM kecil berarti apa? YSP min Y ini adalah positif ya. Positif. Maka dia, jadi kalau KC-nya positif ya. Kalau KC positif dan ini positif, perkaliannya kan positif ya, sehingga nanti membesar, PT ini membesar. Nah, sedangkan ini disebut sebagai reverse acting. Ya. Nah, kalau KC negatif ya, kalau ini negatif sama-sama decrease-nya, ya. Berarti dia positif tapi negatif, maka dampaknya dia adalah dia mengecil, decrease. Jadi kalau direct acting, YM-nya decrease, error-nya increase, sehingga P-nya increase. Kalau ini reverse acting, ini kalau direct acting, ya, KC-nya negatif, error-nya positif ya, tetap ya decrease, tapi nanti keluaran dari kontrolnya dia decrease ya, itu adalah reverse acting maupun direct acting. Ya, jadi seperti ini ya. Ini on off control, itu adalah kontrol yang paling umum saudara gunakan. Ini bisa di tandon air rumah tangga ya. Jadi kalau ketinggian sekian dia hidup pompanya, mencapai ketinggian sekian dia mati pompanya. Dan seperti itu. Jadi itu adalah on-off control. Oke. Nah ini perbandingan antara ketika sebuah proses dikenakan sebuah perubahan input ya, no control berarti apa, itu kayak dynamic response-nya saja kalau control ya. Kalau proportional control dia nggak bisa kenal lagi, tapi dia ada offset ya, offset besar ini offsetnya. Kalau PI dia bisa mencapai oscillasi, bisa menghilangkan offset.
Z. Nah, kalau PID mengurangi dari amplitudo ataupun ketinggian dari osilasinya. Oke, ya ini ya, kelihatan semakin besar KC, ya semakin besar KC, ya maka dia semakin cepat mencapai ke stabilitas. Ya. Semakin besar tau I, dia makin landai, makin kecil dia makin bisa osilatif. Ya. Ya makin kacing makin gede dia makin mendekati 0. Ya, karena ini adalah Y sama dengan 0. Ini juga ya, tau D makin kecil dia seperti ini. Oke, ini untuk bab 8. Ya, untuk bab 8. Jadi ini isinya adalah belajar tentang hubungan dari ya. Dia akan ada satu penegasan untuk itu. Oke, ini apakah ada pertanyaan? Bab 8. Permisi Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Untuk di proses reverse dan direct acting tadi kan ditentukan dari nilai KC-nya ya Pak. Kalau misalnya KC-nya lebih besar dari 0, berarti dari reverse acting. Kalau direct acting KC-nya kurang dari 0. Nah, waktu hari Senin kemarin, Prof. Ray itu menyebutkan kalau nilai KC-nya itu selalu lebih besar dari 0 dan proses tersebut dilihat reverse acting atau direct acting dilihat dari perbandingan antara T dan P. Kalau T dan P-nya dia berlawanan, maksudnya yang misal P-nya naik lalu P-nya turun itu dia direct acting. Nah, itu penjelasannya bagaimana ya Pak? Karena saya masih agak kurang paham. Oke, bagus ya. Ini gini. Ini saya kasih gambaran ya, kasih gambaran. Apakah sudah nampak whiteboard-nya? Sudah Pak. Ini yang paling gampang aja ya. Saya punya aliran pipa. Ya, ada kontrol valve di sini. Ya, ini ada flow transmitter ya. Ya, objektifnya adalah kita ingin mengatur flow, aliran flow rate ya, flow rate dari sebuah pipa ini. Ini diukur, masuk ke flow controller. Ya, mungkin juga ada PI-nya ya, mengubah PI dari IP dari pusat menjadi control valve. Oke. Sekarang ada dua jenis control valve di sini. Nanti akan dibahas di CV. Ada yang disebut sebagai air to open. Ya. Apa itu air to open? Ini sering disebut sebagai fail close. Ada dua jenis control valve ya. Ada air to open, ada air to close. Disebut sebagai fail open. Jawaban saya apa yang dimaksud ini? Mas Faisal, kalau belum tahu ya. Kalau belum tahu tak jelaskan ya. Jadi, tadi kan diketahui bahwa tekanan udara yang mengalir dalam control valve itu akan bisa dia itu membuka ataupun menutup dari control valve. Itu ada dua jenis ya. Dimana semakin besar tekanan, kalau untuk air to open, ya, maka dia adalah bukaan valve atau apa? Bukaan valve itu apa? Disimbolkan
bukaan valve, bukaan membesar. Ya. Jadi P besar, bukaan membesar. Sehingga kalau valve close, apabila P-nya itu 0, tiba-tiba nggak ada tekanan, dia langsung tutup. Ini adalah air to open ataupun valve close ya. Kalau ini semakin besar tekanan, maka dia bukaan akan semakin kecil. Ataupun ketika kalau dia gagal sistem instrumennya, nggak ada tekanan, dia akan membuka. Ya kan ya, karena dia air to close. Kalau fail dia open, ya buka. Oke, nah pertanyaannya adalah ini. Oke, kalau untuk control valve air to open, ya, oke, ya. Kalau flow rate terlalu besar, ini kan dicari flow rate-nya, flow rate, maka dia harus ngapain? Intinya adalah kalau flow rate terlalu besar adalah bukaannya kecil katanya, bukaannya dikurangi. Maka tekanannya berapa? Diapakan? Diturunkan berarti Pak. Diturunkan. Jadi kalau fluid terlalu besar, dia diturunkan. Yang kedua, kalau CV-nya adalah air to close, nah, fluid terlalu besar sama ya, fluid terlalu besar. Bukaannya sama ya, intinya adalah bukanya harus diperkecil. Tadi pressure-nya berapa? Dinaikkan. Dinaikkan, ya dinaikkan. Oke, jadi ini berlawanan ya. Karena mana yang disebut di reverse acting, mana yang disebut sebagai direct acting. Ini apakah reverse acting? Apakah ini direct acting? Jadi yang dimaksud dengan Pak Ray itu adalah ini. Ya. Kalau saya asumsikan, jadi ini dia punya ini namanya punya transfer function CV ya. Jadi gain dari valve itu bisa punya apa? KV per to S plus 1 mungkin ya. Nah, kalau sini saya asumsikan plus ya, asumsikan dia itu KV-nya plus. Ya. Maka dia punya KC juga, dia punya KC ya, jadi punya KC. Ya, intinya adalah connect lah ya. Jadi kalau yang di buku itu adalah nilai KC-nya bisa plus atau minus, ya, plus atau minus. Apabila ininya KV-nya juga plus atau minus. Ya. KV-nya dia konstan dari KV-nya dia plus terus ya, plus terus. Ya kan ya? Plus terus. Jadi dia anggap KV itu plus terus. Jadi KC-nya mengikuti plus minus. Kalau misalkan KC kita buat plus terus, ya maka nanti KV-nya kita buat plus minus. Gimana Pak Akbar? Paham ya maksudnya? Iya Bang Pak. Ya, jadi ini tadi dia ini sifatnya direct acting, reverse acting dilihat dari pergerakan ininya ya, pilih yang mana sama KC-nya disesuaikan kayak gitu ya. Jadi benar boleh dibuat positif terus asal nanti mainkan plus minusnya di CV-nya, di GV-nya, KV-nya. Kalau KV-nya saya buat plus terus ya nggak ngurusi dia air to open, air to close, maka KC-nya yang dimainkan plus minus kayak gitu. Cukup jelas ya? Iya Pak, sudah jelas. Oke.
lagi yang ya kan. Koefisien adalah masuk akal lah. Nanti kalau di run, dikalkulasi menggunakan Simulink mungkin kalau mudah itu masuk akal hasilnya. Boleh KC diatur plus minus ini dibuat konstan plus terus boleh, atau KC yang dibuat plus terus ini nanti ngikutin GP atau GV-nya ngikutin dia plus minus kayak gitu ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Kalau ini tetap benar, karena yang dilihat adalah cuma output controller tapi nggak sampai ke setelah melewati proses. Ya, kalau tadi kan dilihat yang di sini kan sampai melewati proses ternyata ini juga dia jadi boleh buat plus terus, tapi nanti mainkan minus plusnya di GKP ataupun KV-nya, di gain-nya valve ataupun di gain-nya proses seperti itu. Ya, dimainnya di sana. Tapi intinya sama aja, ya. Tinggal pindah mau minusnya itu di sini apa di sini kan dikalikan semua kan ya, dikalikan semua, perkalian semua. Oke, ada lagi intinya kan? Nanti ujungnya tetap sama. Kalau nggak ada nanti akan ada penugasan di bab 8 ya, nanti coba kita cari-cari yang cocok. Kemudian lanjut, kalau kita lanjut ke bab 9 ya, ini adalah pengenalan aja ya, apa namanya, knowledge aja ya, tambahan di sini jarang, bahkan ini nggak ada exercise-nya kan, aja cuma informasi aja ya. Jadi akan dijelaskan apa itu sensor, transmitter dan transducer, apa itu kontrol elemen ya, nah signal transmitter sama gitu dan lain sebagainya, dan akurasi dalam instrumentasi. Jadi sensor itu juga padahal itu juga ada errornya sensor gitu ya. Oke, sensor itu apa? Adalah sesuatu yang untuk mengukur nilai yang ada di lapangannya, dari temperatur, flow, pressure ya. Paling umum di industri itu yang sering paling mudah itu diukur adalah pressure, temperatur, flow ya. Komposisi itu mahal sekali ya, karena mahal dan spesifik, jadi jangan digunakan di industri. Yang sering banget adalah ini. Oke. Transducer, transmitters itu apa? Ya. Jadi sensor itu dia yang apa namanya, yang bisa mengkolek data variabel besaran fisika tersebut. Transmitter adalah yang mengkonversi dari temperatur ke nilai elektrikal. Jadi sekian apa namanya, sekian derajat itu setara dengan sekian miliampere. Nah, itu adalah transmitter. Biasanya digabung sensor transmitter di satu ya, karena langsung nempel atau alat. Jadi seperti itu. Ya kayak ini. Termokabel mengenerate sekian milivolt electrical signal. Oke, jadi kalau derajat sekian maka dia arusnya sekian kayak gitu. Nah ini saya sudah ini langsung digabung biasanya. Transducer adalah kebalikannya. Tadi ini adalah dari besaran fisika ke electrical signal. Kalau ini balik dari electrical signal ke besaran fisika. Nah, itu macam bisa tuh current to pressure, bisa voltage-nya, bisa tegangannya. Ya. Jadi dua jenis pengumpulan transducer ya. Nah, oke. Ini ada jelasnya juga ya. Ada istilah yang namanya sensor atau measurement, ada namanya aktuator. Aktuator itu adalah yang diatur, ya, yang untuk diatur tadi. Measurement yang disensor, yang diukur, masuk di controller, maka dia akan
mengatur aktuator. Dia harus buka valve sekian itu dengan aktuator. Mengaktualisasi ke prosesnya. Oke, ini ya. Jadi ini DCS ya, kontrol sistem yang untuk mengatur semuanya. Measurement ini ngontrol ini. Ini multi input, multi output. Jadi multiple measurement, multiple aktuator. Di mana A ini tergantung dari M1, M2, M3. A ini juga tergantung dari M1, M2, M3. Jadi lebih kompleks ini. Ini kompleks. Kemudian, nah ini macam-macam alat untuk sensor ya. Kalau temperatur ada thermocouple, ada RTD, di metal, laser ini yang pakai itu loh, apa namanya, infrared yang kalau saudara masuk ke mall ya diukur suhu tubuh saudara itu pakai infrared laser ini. Ada yang pakai akustik ya, pakai gelombang akustik, ada yang pakai konduktor. Lo sering-sering ini ya, udah sering ini ya, kayak orifice, venturi, photometer, turbin, ultrasonic, ya, magnetic dan lain sebagainya. Pressure ya, pakai diafragma, ini pakai elastic element. Ini yang sering pakai diafragma ini kalau untuk kontrol valve dengan tekanan. Ya. Kita pakai liquid column itu pakai itu delta ketinggian dari liquid ya, delta L. Beda ketinggian dari air, apa dari cairan. Ini pakai PIR ya, strain gauge, pakai PIR dan lain sebagainya. Level ada yang floating. Kalau float ini pakai prinsipnya itu tandon air ya, itu float, dia ngapung. Head device, ya, ada electrical, dia memang diukur. Ini kalau electrical pakai itu prinsipnya di tangki motor ya, di tangki sepeda motor maupun di tangki mobil, tangki bensinnya. Level ini dia pakai electrical, pakai conductivity. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi saudara pernah tahu nggak di apa namanya, di tangki motor maupun tangki mobil saudara itu bagaimana kok bisa muncul itu? Oh, bensinnya full, bensinnya mau habis, itu pakai ini ya. Ya, pakai level control. Nah, ini untuk composition, pakai GC, HPLC, karet dan lain sebagainya. Pakai ini proyek ngatur komposisi. Oke, ini mahal, ini paling murah. 4 ini. Temperatur, flow, pressure, level yang paling umum. Composition ini mahal. Sudah mahal dan juga spesifik ya. Untuk zat tertentu itu beda apa namanya, beda alat. Contoh temperatur kontrol pressure. Oh, ini contoh di satu. Ini untuk temperaturnya, ini RTD, ini pressure-nya di sini langsung di satu. Oke, nah ini untuk ngatur transfer function dari sebuah sensor. Jadi sensor itu punya transfer function. Nah, biasanya ada jenis pakai konstan gini KM atau cuma first order. Ini itu aja sih biasanya. Ya, nah ini adalah transfer function dari sebuah sensor. KM, TOM, bisa KM saja, bisa pakai TOM, terserah. Final control element ya, sudah control valve di sini. Ini aktuator ya, aktuator. Nah ini tuh air to open. Nanti kenapa kok bisa air to open? Jadi pair-nya itu di atas ya. Ini udaranya, kelihatan kan? Ini apa bukaan tutupnya. Semakin besar tekanan, dampaknya adalah menekan diafragma ini, ya. Menekan akhirnya dia buka, sehingga dia air to open. Nah kalau R-nya 0, ya, kalau P-nya 0, tekanannya nggak ada, pair-nya ini langsung dorong ke depan, sehingga dia langsung nutup. Air to open atau fail close, ya. Kalau P-nya dibalik di posisi sini, maka jadinya adalah air to close, ya.
dibalik posisi. Oke, ini valve positioner. Nah, valve macam-macam ya. Ada quick, ada linear bukaan. Jadi flow itu secara linear dengan bukaan. Jadi kalau semakin besar bukaan, dia semakin besar flow, tapi kenaikannya linear. Ya, kenaikannya linear. Semakin besar bukaan valve, flow naik, tapi dia itu bukaannya linear. Ada quick opening. Dia hubungan antara bukaan valve dengan flow itu akar L, jadi quick opening. Jadi di awal dia bukan sedikit saja, dia langsung cepat naik flow-nya. Jadi dia quick opening. Kalau equal percentage ini seperti ini. Oke, ini choice of valve characteristic. Oke, ini proses safety and process control. Ya, ini juga apa namanya? Tambahan aja informasi ya. Jadi ada hubungannya antara sistem kontrol dengan proses safety. Kenapa? Karena untuk menyetop ataupun menghindari temperatur yang terlalu tinggi, pressure yang terlalu tinggi, itu pakai mekanisme kontrol ya. Ada ini safety, dan ini ada beberapa lapisan ya. Layer of protection, first layernya itu apa ya, control system ya, biasa kalau bisa. Kemudian adalah basic control alarm, di alarm level 1 ya, ataupun operator supervision. Ada alarm level 2 ya, dan manual intervention. Ada automatic action STS. STS ini adalah shutdown automatic ya. Jadi ketika dia sudah terlalu bahaya, dia di shutdown. Kemudian, nah kalau sudah di shutdown, dia itu masih membahayakan, diperlukan physical protection yang dipakai apa namanya, pakai pelindung, pakai tembok dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini ada juga kalau mau pakai tembok itu sudah berbahaya, pakai plan emergency response. Jadi evakuasi emergency response-nya bagaimana? Kalau dampaknya sampai ke seluruh kota ya, seluruh kota seperti di Bhopal ataupun di mana di Chernobyl, itu ada community emergency response. Jadi yang dievakuasi tidak hanya pekerja dalam pabrik, tapi seluruh kota, seluruh satu cakupannya ya, baiknya masyarakat sekitar juga dievakuasi. Jadi ini penting ya. Ini di sana alarm ini macam-macam ya. Ada low, high, emergency alarm. Ini kan saudara itu loh, bangun tidur ya. Pengen berangkat kuliah 6:30. Alarmnya awalnya jam 5, setengah jam 6 kayak gitu. Layer-layernya guys. Kalau udah setengah jam 6 kita langsung bangun. Ya seperti itu. Oke, nah ini chapter 11 lebih masuk ke dynamic behavior dan stability dari closed loop feedback control system. Ya. Ya. Dari gambar ini, dari gambar tadi yang awal, ya, dapat kita nyatakan dalam sebuah blok diagram, ya, di mana bagian AT-nya, measurement-nya ini adalah sebuah transfer function, ya, ini KM. Kemudian bagian dari atasnya ini transducernya, prosesnya ini, gain prosesnya ini, itu adalah dampak dari X1 disturbance dan ini X2. Jadi X2 ini mempengaruhi X keluaran, W2 dari W2 ya. Jadi X1 mempengaruhi X keluaran, XM, W2 mempengaruhi X keluaran. Ya.
Nah, hubungan antara X ke XM, ini X, ini XM, itu pakai transfer function dari transmitter, kemudian masuk dibandingkan dengan set point, ya. Jadi ini set point dibandingkan dengan pengukuran yang di sini. Jadi set point plus, pengukuran minus, dia diselisihkan, muncul error. Error akan diatur dalam control valve, ya. Jadi ini XXP, ya. Ini dalam bentuk mass fraction, ini dalam bentuk miliampere, ya. Dibandingkan dengan measurement, muncul error. Ini mesti di dalam sini. Nah, error akan diolah oleh controller, ini pakai PI controller, sehingga muncul P yang keluar di sini. Ya. P kemudian diteruskan terus dalam M miliampere terjadi ketekanan. Setara dengan tekanan berapa pakai KIP, transfer function dari transducer. Oke. Ya. Karena apabila digabungkan semua, ini digabungkan gambar ini digabungkan dalam satu kotak, ya. Jadinya seperti ini, ya. Jadi X yang terukur, ya, X yang ada di koran diukur pakai sensor dan sekalian dirubah yang awalnya dalam satuan mass fraksi menjadi miliampere dibandingkan dengan set point ini di dalam controller, ya. Ini masuk ke dalam controller, ya. Ini apakah ada selisih? Nanti muncul error, ya. Error diolah oleh controller sehingga dia harus memerintahkan controller itu harus buka sekian. Dia memberikan tekanan sekian sehingga dia dengan tekanan sekian itu bukaan W2 sekian. Nah, kalau bukaan W2 sekian maka X-nya akan sekian. Jadi seperti itu. Ini adalah sistem kontrolnya. Ini bab 11, ya. Oke, di sini apakah ada pertanyaan dari gambar hingga ke blok diagramnya? Silakan kalau mau ada yang tanya. Oke, silakan. Dari raise hand ini. Permisi Pak, sebenarnya saya ingin bertanya untuk bab 9 tadi sih Pak mengenai sensor. Oke, ya silakan. Kan sensor yang umumnya dipakai itu digunakan untuk mengukur temperatur, flow, level, dan komposisi. Nah, misal ingin melihat pH dari suatu sistem ya Pak, itu apakah ada sensor pH? Dan jika ada, kira-kira jenisnya sensor pH apa yang sering digunakan di pabrik gitu Pak? Makasih. Oke, ya pH juga sering dipakai, ya. Jadi ini nggak terbatas hanya ini, jadi macam-macam, ya. pH itu juga sering dipakai dalam industri biokimia, ya. Jadi industri fermentasi itu bisa pakai mengukur pH, ataupun industri pengolahan limbah kita pakai pH. pH sebenarnya juga mirip dengan ini composition, ya. pH sebenarnya mirip dengan composition. pH itu macam-macam. Umumnya di industri itu pakai itu apa namanya, yang pakai katoda anoda. Jadi pengukuran pH itu pakai potensiometer, kayak potensiometri, ya. Jadi kita punya katoda ini, anoda ini, selisih elektronnya berapa, jadi konversi setara dengan pH berapa. Gitu Mbak Livia. Oh gitu ya Pak. Ya mungkin ingin bertanya lagi Pak, untuk pH sensor ini apakah ada kayak komponen-komponen seperti termokopol itu kan kecil Pak. Nah kalau pH sensor itu apakah ada? Ya, untuk pH tadi saya bilang komponennya seperti potensiometer. Sudah pernah lihat potensiometri? Pengukuran pH dengan potensiometri? Iya Pak, dulu waktu KA. KA itu kan pH yang diukur, ya, dengan potensiometer, ya. Iya Pak. Terdiri dari apa? Ada katoda, ada anoda, ya. Katoda macam-macam, ada yang dari karbon, ada yang pakai platina, pakai emas, ya. Oh pakai hidrogen, ya.
katode anodanya. Tapi nggak hafal itu kombinasinya gimana ya. Oh iya ya Pak, berarti emang jadi satu rangkaian di potensiometer gitu ya Pak? Iya, dan dia langsung nyambung di satu kan, satu kabel di belakang diterima oleh alat kotaknya itu yang dia baca. Kalau ada selisih arus antara katode dan anode sekian, itu sekian pH sudah dikonversi sama dia. Gitu. Oh iya ya Pak, baik. Terima kasih Pak sudah menjawab. Oke, ada lagi? Izin bertanya Pak. Silakan. Ya, untuk yang terkait bab 8 tadi itu Pak. Ini. Yang bab 8 Pak. Bab 8. Yang ya. apa? Untuk yang nilai P, nilai I, dan nilai D-nya itu Pak. Kan misal kalau di industri itu biasanya untuk sistem kontrol di DCS itu ada masukkan nilai P, I, dan D itu Pak. Nah, itu mencarinya nilai P, I, D-nya itu gimana? Oke, mencari nilai KC atau I atau D-nya. Halo, Mas Ahmad Habib? Iya. Ya, mencari nilai KC atau I atau D maksudnya. Ya, tapi biasanya dimasukkan itu nilai P, I, dan D itu Pak. Berarti itu nilai tahunnya itu mungkin Pak. Ya, jadi PID, P itu setara dengan KC, ya, mana ya? Nah, dapat tau I, pokoknya lihat satuannya ya. Kalau satuannya waktu, dia kan bentuknya tau I, kalau satuannya dalam bentuk repeats per time per tau I. Kalau tau I min 1 KI. Jadi lihat satuannya dia sesuaikan parameter. Ini adalah berapa nilai KC, tau I, tau D bacaannya. Itu maksudnya Mas Ahmad Habib. Iya. Mas Ahmad Habib ya. Ini dibahas di sini. Ini di bab 12 sama bab 14. Ya, nanti akan dijelaskan. Ya. Ya, ini adalah tuning. Tuning itu apa? Bagaimana kita menentukan parameter kontrol. Nanti akan dibahas di bab selanjutnya ya. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Oke, ada lagi, ya kan? Sementara ini saudara dikenalkan dulu di dalam kontrol itu parameternya apa saja, khususnya untuk PID kontrol. Izin bertanya Pak, tadi di bab 8 itu kan ada yang PID-nya itu disusun secara paralel dan secara seri. Itu apakah penggunaannya berbeda melihat dari blok diagram di bab 11 itu kan lurus itu seri saja. Ya. Pilih mana antara paralel dengan series ya. Oke, itu tergantung dari vendornya ya. Dari vendornya mau pakai series apa paralel. Cuma seringnya itu yang paralel. Saya cek di diskusinya yang paralel seringnya. Umumnya paralel dibandingkan dengan series. Gitu. Lihatnya. Jadi alasannya kenapa? Saya juga kurang tahu ya untuk itu. Ini ada dua bentuk. Untuk yang dipakai yang mana? Nanti coba cek aja ya. Sesuaikan aja sama yang dibeli. Gitu aja. Ya. Tapi seringnya paralel yang paling banyak di industri. Saya jarang nyari ketemu yang
Oke, maaf, disconnect ya. Sudah kembali. Ya. Ya, oke. Untuk yang selanjutnya, jadi apakah dapatnya udah clear ya? Oke, jadi ini adalah blok diagram dari keseluruhan proses ya. Oke. Jadi contoh gambar yang atas ini, blending system ini. Ketika dia yang mau diatur adalah X-nya dengan mengatur W dan distribusinya dari X1. Ya. Oke. Ya, ini bagian ini dapat sering disebut sebagai GP. Ya. K2 ini GP, K1 ini GD, ini GM, ini GC, ini GV. Ya, nah ini GV yang di satu dia, KIP dan sebagainya. Ya, nah ini GD bagian dari disturbance, GP itu bagian proses, G itu bagian measurement, gain KM, GM sama ya. GC ini bagian controller, GV gain dari valve, GP gain dari proses. Ya. Jadi gain sama transfer function sama, jadi sudah di sini aja. Ya. YU itu apa? Perubahan respon control variable terhadap U. U itu apa? Manipulated variable. YD itu adalah perubahan dari control variable dari perubahan D. D itu apa? Disturbance variable. Jadi D sama U ini adalah, D ini adalah disturbance variable, U ini adalah manipulated variable. Y ini adalah control variable-nya. Oke, ya. Jadi harapannya kontrol ini bisa mengatur manipulated variable supaya mencapai nilai Y yang kita inginkan. Itu intinya di situ. Jadi di situ. Oke. Ada lagi? Nah, ingin bertanya lagi, Pak, mengenai disturbance input itu apakah sama seperti yang D-nya itu, apakah seperti step ataukah yang selalu seperti itu, atau dilihatnya lagi dari mencari gain-nya itu bagaimana ya Pak? Apakah sama seperti sebelum-sebelum? Oke. Mencari GD-nya maksudnya. Iya Pak. Oke. GD itu adalah hubungan antara X, D, ini muncul di sini, ini ya. Jadi gain prosesnya ini, ya ini kalau X satu saya ke variabel, super variabel, W2 manipulated variabel, X ini adalah control variabel. Ini sudah saya ini ya di bab 4 jadinya seperti ini, ya. Kita tahu bahwa outputnya 1, inputnya 2. Ya. Tapi input 2 itu yang mana yang disturbance, yang mana manipulated. Ya. Kita tahu bahwa W2 yang dimanipulasi, X1 itu nggak bisa kita manipulasi, jadi namanya disturbance variable. Yang nempel dengan disturbance variable namanya GD. Ini GD. Ini GP. Gimana? Udah nangkap? Sudah. Ya. Yang nempel dengan apa namanya manipulated variable itu GP, yang nempel dengan disturbance variable itu GD biasanya. Nah ini kan dijawab di penjumlahan sesuai dengan gambaran tadi ya, penjumlahan. Jadi X itu adalah penjumlahan dari gainnya D dikali D ya, gainnya D dikali D plus GP dikali U, nya kan ini ya, sama kan. Ini kalau saya nyatakan dalam bentuk blok diagram, jadinya seperti ini. Oke, ada lagi nih ya kan? Untuk nilai D, apakah dia umumnya sih D itu dapat kita nyatakan dalam bentuk sinusoidal ya. Tapi kita lihat ceknya itu seperti apa. Oke, silakan saya lagi. Silakan. Itu Pak, yang gambar di ini 11 titik yang KM itu kan
awalnya di 11.3 kan KM-nya ada KM per atau MS plus 1 terus jadi KM aja tuh. Gimana ya, Pak? Ini lah. Iya. Oke. Ya, bebas. Untuk transfer function dari sensor transmitter ada 2 jenis kita nyatakan itu ya. Hanya KM aja, jadi pakai gain aja. Atau pakai first order transfer function. Ya. Ini first order. Data M ya seperti itu. Nah, ini kapan kita pakai TOM, kapan kita nggak pakai TOM, cuma KM aja. Disesuaikan di sini di bab berapa nih? Bab ini sensor ya, ini ya. Nah, ini apabila ada time constant, apa tulisnya time constant? Jadi gini, time constant itu, jadi KM kan diukur dari ini ya. Jadi ini temperatur asli, ini nilai elektriknya, nah ini K-nya, ini K-nya. K-nya adalah output range per span ya. Ini adalah hitung dari ini KM-nya. Kalau tau M-nya gimana ngitungnya? Nah, tau M-nya itu apabila ini. Jadi kadang itu ada apa ya istilahnya itu ya? Measurement time constant. Jadi apa ya? Ada entah itu semacam selubung atau apa. Jadi di alat itu kayak misalnya dari besi ya. Dari suku sini ke atas itu kan masih perlu ada delay apa kayak nggak langsung. Jadi nggak ada semacam lambatnya gitu loh. Itu TM ya. Idealnya kan langsung KM. Itu adalah ketika temperatur 100 itu langsung menunjukkan apa namanya, harusnya 12 MA misalkan itu, harusnya seperti itu. Tapi nyatanya itu ketika sudah mencapai 100 itu agak telat gitu loh. Ya, gimana Mas Habib? Udah jawab? Sudah Pak, terima kasih. Jadi bisa pakai KM, bisa pakai GM. GM itu plus TM per 1 ya. Oke, ada lagi. Jadi bebas secara mau pakai KM atau ya boleh, pakai ini boleh. Pilih salah satu. Oke, apakah ada lagi? Oke, kemudian kalau ada lagi ya, jadi dalam bentuk blok diagram closed loop yang seperti ini dapat kita nyatakan dalam apa? Persamaan Y per YSP. Ya, ini kalau digambarkan dibuat persamaan, jadi dari gambar ini dibuat persamaan. Nah, ini ada 2 problem ya di sini ya. Ada set point change atau disebut sebagai servo problem, jadi servo mekanik. Jadi bagaimana dia konverter bisa mencapai set point yang baru, itu namanya servo problem, set point change. Maka kalau kita mengatur itu set point change, maka D-nya itu bisa diisi 0 ya. D-nya itu diisi 0, berarti dianggap nggak ada disturbance ya. Nah, itu jadinya ini Y per YSP. Ya, ini sudah saya pelajari ya dari yang pelajaran blok diagram kemarin itu ya. Jadi dari sini coba saya turunkan bagaimana menghubungkan Y per YSP. Ini dapatnya seperti ini, KM gitu. Lalu ini kalau disturbance variable itu disebut sebagai regulatory problem. Jadi untuk mengatur regulator, mengatur supaya konstan set point-nya, regulated. Dan biasanya itu YSP-nya 0, U-nya YSP-nya 0, YSP-nya apa? Nggak berubah, YSP-nya nggak berubah. Sehingga Y per D, ya Y per D. Jadi menghubungkan antara Y ke D ini gimana caranya? Jadi dari depan mau ditambah ini dikarenakan ini dikarenakan ini, ya. Jadi bisa dari depan ke belakang.
Ini adalah nyari Y per D. Oke. Kemudian nah, bagian bawah ini kan sama ya. Walaupun itu dia step change maupun disturbance change, itu bawah ini sama. Ini disebut sebagai characteristic equation. Ya, jadi bagian yang bawah 1 plus GC, GV, GP, GM ini disebut sebagai ini 1 plus GOL. GOL itu yang GC, GP, GPM. Jadi close loop ini adalah ini close loop. 1 plus GOL itu ini yang bawah ya. 1 plus GOL ini dapat dinyatakan sebagai characteristic equation di bawah nanti. Ya ini contohnya apabila ada yang ini silakan dikerjakan coba nanti cari persamaannya. Ini kalau kita gunakan P control dan set point change itu responnya seperti apa? Ya, ini kelihatan ya. Ada set offset di sana. Jadi kalau kita pakai P control aja, nggak pakai PI ya, itu ada offset di sini. Offset kelihatan. Jadi kalau lakukan pakai simulink lebih enak pakai simulink. Ini bisa cek ya, bisa pakai simulink. Terus kalau misalkan dia PI, CP control dengan disturbance change, jadi jadinya seperti ini ya. Ada setelah berubah dia itu nggak bisa menol lagi, nggak bisa mendekati lagi. Ya ini kalau PI controller ini lebih bagus, ada mendekati nilai aslinya, nol ini. Ini kalau disturbance change ya, PI disturbance change ini seperti ini. Oke, nah ini stability. Nah ini didasarkan dari persamaan karakteristik. Ini nanti akan dibahas lagi. Sampai sini, sampai mana terakhir? Sampai sini. Sampai bab 9, Pak. Oh, bab 11 belum. Kok di classroom-nya udah bab 11 ya? Tapi kita jadi cuma bab 9 ya dari Pak Re ya kemarin ya? Iya, Pak. Oh, gitu. Karena di classroom dia ada bab 11 saja, bab 11. Oke, kalau gitu nanti untuk tugasnya cukup sampai bab 8 aja ya. Jadi kita stop dulu, sebentar sampai sini aja ya. Bab berapa ini? Bab 11 sampai sini, belum stabilitas. Jadi dan dapat transfer function-nya ini sudah bagus ya. Y per SP sama Y per D. Oke. Kalau gitu bab ini ya, di bab 8 nanti kita tugasnya 2 ya, di bab 8 sama di bab 9. Ya. Ini gampang ini aja. Cari apa namanya? Gain-nya aja dari sebuah apa namanya? Oke, yang ini cuma ini 91, yang ini ini ya nomor 1. Nomor 5 ya. Nomor 1, nomor 5. Di 81, 85, kemudian
Kelihatan ya. Oke, sudah cukup ya. 8185 aja. Oke. Sama itu 85 sama 91 tadi ya. Oke, ada 3 soal ya. Oke, kemudian apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, mungkin demikian ya kelas Dindarpo pada siang hari ini. Silakan dicek di Classroom. Jangan lupa absen tadi ya. Kode absen sudah saya bagikan di chat. Silakan di absen kalau ada belum absen. Oke, demikian kalau gitu. Kalau nggak ada lagi, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.